Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, senang sekali kita dapat bertemu kembali di doa multiplikasi pada malam hari ini. Semua karena kasih setia Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, tak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Tahun 2020 tahun yang dirasa begitu istimewa, bukan karena angkanya yang bagus 2020, namun karena adanya sesuatu yang luar biasa yang melanda hampir seluruh bagian dunia merasakan kegoncangannya. Benar sekali, pandemi COVID-19 atau yang juga dikenal dengan Corona yang dimulai awal tahun 2020 ini telah menghilangkan nyawa jutaan jiwa. Dampaknya sanggup memporak-porandakan perekonomian banyak negara termasuk Indonesia. Banyak perusahaan yang tutup dan mem-PHK banyak karyawan. Banyak orang kehilangan pekerjaan, bisnis menjadi lesu, usaha menjadi lesu. Oleh karena pandemi ini banyak orang yang drop mentalnya. Juga tentu saja orang-orang Kristen, orang-orang percaya mengalami hal yang sama. Tak sedikit yang menjadi lemah iman, kehilangan pengharapan oleh karena keadaan yang semakin sulit setiap hari. Terus kita bertanya-tanya pada Tuhan, Tuhan, kapan pandemi ini akan berakhir? Kapan semuanya akan kembali normal? Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul yang tak tergoncangkan, yang tak tergoncangkan. Ibrani 12, dasar imannya diambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-26 sampai yang ke-28. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Ibrani 12 26 sampai 28. Demikianlah firman Tuhan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ibrani 12 ayat 26 tadi berkata, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Allah menggoncangkan bumi. Saya percaya bahwa pandemi COVID-19 ini adalah salah satu dari goncangan-goncangan yang sedang Tuhan lakukan bagi bumi. Tuhan dapat menggoncangkan bumi dengan berbagai cara. Dengan gempa bumi yang dahsyat, dengan angin badai, dengan deru perang, dan lain sebagainya. Namun juga Tuhan pakai goncangan itu dengan sesuatu yang kecil. Ya, dengan virus COVID-19 ini mampu menggoncangkan bumi. Namun, apa maksud dan tujuan Tuhan? Bukankah pandemi ini, goncangan ini juga akan mengenai orang-orang percaya yang Tuhan kasihi juga? Ayat selanjutnya dalam Ibrani 12 ayat yang ke-27, ungkapan satu kali lagi. Saya tidak tahu Tuhan, Bapak Ibu Saudara, apakah ini yang terakhir Tuhan goncangkan bumi atau akan ada goncangan-goncangan lagi selanjutnya. Menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia, goncangan tadi, dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi ketika bumi atau dunia ini digoncangkan Tuhan, akan ada dua hal yang akan dihasilkan. Akan ada dua hal yang terjadi.
akan ada dua hal yang kelihatan dan terbukti. Apa yang dapat digoncangkan dan apa yang tidak tergoncangkan. Yang dapat digoncangkan, lihat Bapak Ibu Saudara, perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Yang dapat digoncangkan selalu akan mengalami perubahan. Kenapa? Kenapa terus berubah? Karena tidak kokoh, karena tidak stabil, karena rapuh dan sebagainya. Banyak hal dalam kehidupan kita di bumi ini banyak yang mudah berubah atau yang tidak stabil. Ya, pemerintahan, politik, keamanan, ekonomi, dan sebagainya. Kita lihat oleh karena pandemi ini, ya, perekonomian menjadi kacau. Banyak perusahaan yang tutup, bangkrut, mem-PHK karyawannya, bukan hanya perusahaan-perusahaan kecil, namun juga perusahaan-perusahaan besar yang notabene bermodal kuat juga tidak lepas dari imbas dari pandemi ini. Banyak hotel, tempat wisata yang ditutup karena tidak ada yang berkunjung. Saya perhatikan juga beberapa di daerah kita, banyak resto yang tutup, terutama di daerah Tembalang, karena tidak ada mahasiswa yang sekolah atau kuliah, karena sedang ada pandemi ini. Perekonomian tidak stabil, pekerjaan kita tidak stabil, perusahaan yang kita tempati pun juga tidak stabil. Walaupun seperti sekarang ini mungkin perusahaan tidak terdampak begitu nyata di tempat kita bekerja, tapi saya percaya cepat atau lambat perusahaan-perusahaan pun juga akan mengalami goncangan, karena si ekonomi ini di dunia ini sedang bergoncang. Bapak Ibu Saudara semua, jika saat ini saudara mungkin bekerja di perusahaan yang bagus, bonafit dengan posisi yang tinggi, penghasilan yang besar, jangan bersandar kepada pekerjaan Anda tersebut, karena perusahaan kita atau yang tempat kita bekerja pun dapat bangkrut juga kapan saja. Atau mungkin Anda atau kita diberhentikan dengan berbagai alasan. Usaha atau bisnis yang sedang kita geluti saat ini. Ya, mungkin saat-saat ini sedang bagus-bagusnya, atau mungkin juga sedang drop. Ya, karena itulah usaha ini pun, bisnis ini pun bisa tergoncang kapan saja. Cepat berubah. Mungkin juga dengan perkembangan zaman. Dulu ada merek HP yang bagus, merek yang menjadi raja, tapi sekarang sudah tidak laku lagi untuk saat ini karena perkembangan zaman yang begitu cepat, pergerakan teknologi yang semakin cepat, dan ada persaingan usaha dan sebagainya. Ekonomi tidak dapat diprediksi, ekonomi tidak stabil. Ekonomi dapat berubah kapan saja. Ini menjadi bukti bahwa ekonomi dapat digoncangkan dengan adanya goncangan-goncangan yang terjadi di bumi ini. Ini membuat kita seharusnya tidak bersandar kepada kekuatan, mungkin pekerjaan kita, atau perusahaan kita, atau bisnis kita. Cepat atau lambat, waktunya ketika goncangan itu akan terjadi, ekonomi bisa tergoncangkan. Apa yang dapat digoncangkan? Lagi, manusia, ya, sama seperti saya dan saudara semua, kita manusia dapat digoncangkan kapan saja. Manusia itu mengecewakan. Siapa yang tidak pernah dikecewakan oleh orang lain? Kecewa terhadap pasangannya, kecewa dengan
anaknya, orang tua, kecewa dengan menantu, dengan mertua, atau kecewa dengan atasan, kecewa dengan bawahan, kecewa dengan hamba Tuhan, pendeta, jemaat, dan sebagainya. Kenapa kita kecewa terhadap manusia lain? Atau bahkan kita pun juga mengecewakan orang lain. Ya, benar sekali, karena manusia itu bisa tergoncangkan kapan saja. Dengan masalah yang terjadi, dengan segala kesulitan yang terjadi, manusia dapat digoncangkan. Dalam Mazmur 62 ayat yang ke-10, ini saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Mazmur 62 ayat yang ke-10 berkata, "Manusia hanya seperti hembusan nafas. Besar atau kecilnya sama-sama tidak berharga. Kalau ditimbang, mereka ternyata ringan, lebih ringan daripada sehembus nafas." Manusia hanya seperti hembusan nafas. Besar atau kecil sama-sama tidak berharga. Kaya atau miskin sama-sama tidak berharga. Hebat ataupun tidak, pintar ataupun tidak, ataupun bodoh sama-sama tidak berharga. Seperti hembusan nafas. Kalau seperti hembusan nafas, tentu saja bukan hanya digoncangkan, dihembus saja pasti akan goyah, pasti akan runtuh. Jadi apa maksudnya? Kita jangan bersandar, berpegang kepada manusia, sehebat apapun dia, sekaya apapun dia, sepintar apapun dia. Kita tidak boleh berpegang, bersandar, dan berharap kepada manusia, dan bahkan mengandalkannya untuk setiap permasalahan yang terjadi di dalam hidup kita. Suatu saat, orang itu bisa mengecewakan kita. Dan kita pun juga manusia dapat mengecewakan orang lain. Yang tergoncangkan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita jangan berpegang kepada yang tergoncangkan. Ekonomi, keamanan, perusahaan, manusia, semua yang di bumi ini dapat digoncangkan. Ketika kita berpegang kepada yang tergoncangkan, maka kita pun akan ikut tergoncangkan. Jadi harus bagaimana Bapak Ibu Saudara? Di dalam goncangan yang terjadi. Tadi ada dua yang kita dalam ayat yang ke-26. Perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, supaya tetap tinggal yang tak tergoncangkan. Artinya fokusnya kepada yang tak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Menerima. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kenapa bukan memperoleh atau mendapat? Ditulis dengan kata memperoleh atau mendapatkan. Kenapa menerima? Karena itu memang diberikan kepada kita. Keselamatan adalah anugerah, diberikan secara cuma-cuma dari Allah melalui Kristus. Bukan hasil usaha manusia, tapi karena pemberian Allah. Kita menerima. Jadi status kita sebagai kerajaan Allah, bagian dari kerajaan Allah itu diberikan, bukan karena usaha kita. Kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan sorga. Status kita menjadi warga kerajaan Allah, warga kerajaan sorga. Kolose 1 ayat yang ke-13 berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan
dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kita dipindahkan dari yang dapat digoncangkan kepada yang tak tergoncangkan. Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Pertanyaannya, kenapa kita masih merasa bisa tergoncangkan? Ya, seringkali kita terikut imbas dari apa yang terjadi, masalah-masalah kita dapat digoncangkan juga. Karena fokus kita kepada yang tergoncangkan daripada yang tidak tergoncangkan. Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, bukan perkara-perkara lahiriah, bukan perkara-perkara yang tergoncangkan tadi, bukan masalah pekerjaan, bukan masalah bisnis, bukan masalah manusia, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Oleh karena Roh Kudus, oleh karena Tuhan. Kalau fokus hidup kita hanya kepada perkara-perkara lahiriah, maka itu akan membuat kita menjadi mudah goyah. Tapi kalau fokus hidup kita, pengharapan kita, sandaran hidup kita, itu adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, oleh Tuhan sendiri, kita tidak akan mudah goyah. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara Allah yang berkenan kepadanya dengan hormat dan taat. Mengucap syukur. Ucapan syukur atau rasa syukur yang lahir dari kesadaran bahwa keselamatan kekal adalah anugerah terbesar dalam hidup, maka rasa syukur tersebut akan tetap tinggal walaupun dalam keadaan apapun. Kita tidak akan mudah kecewa ataupun goyah saat masalah, goncangan, apapun yang melanda hidup kita. Kalau fokus hidup kita kepada perkara-perkara yang di atas, kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka kita pun tidak akan mudah tergoncangkan. Beribadah. Beribadah bukan hanya tentang ibadah secara lahiriah, ibadah di gereja, di komsel, pelayanan di gereja. Namun ini lebih kepada tentang gaya hidup, sikap kita sebagai warga kerajaan Allah. Karakter sorgawi di dalam hidup kita. Di akhir zaman ini, di dalam goncangan-goncangan yang terjadi ini, keadaan makin lama akan menjadi semakin sulit. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Orang lebih mementingkan diri sendiri. Orang akan melakukan apa saja untuk tetap bertahan hidup. Filipi 3 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Karena kita sudah menerima kewarganegaraan, kewargaan sorga, kita menjadi warga kerajaan Allah. Hidup kita harus mencerminkan kewargaan sorgawi. Inilah yang menjadi tantangan hidup ketika kita ada di dalam goncangan di dunia ini. Goncangan-goncangan itu akan menciptakan yang tidak tergoncangkan dan yang tergoncangkan. Di posisi manakah kita, Bapak Ibu Saudara? Pesan utama firman Tuhan pada malam hari ini, di akhir zaman ini, goncangan-goncangan akan terus melanda bumi. Jangan berpegang atau mengandalkan pada apa yang dapat digoncangkan, seperti kekayaan, pekerjaan, bisnis, dan juga manusia sekalipun.
tetapi berpegang pada apa yang tidak dapat digoncangkan, yaitu Tuhan Yesus dan kerajaan sorga. Bagaimana kita tetap tinggal di dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan, dengan hidup di dalam Tuhan, hidup melalui persekutuan dengan firman Tuhan setiap hari, hidup di dalam penyembahan, di dalam ibadah, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus setiap hari. Itulah yang akan menguatkan kita. Karena kita sudah ada menerima kerajaan sorga, kerajaan Allah, maka kita seharusnya tidak mudah tergoncangkan. Tetap berpegang, tetap mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, maka kita tidak akan tergoncangkan. Puji nama Tuhan, kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mengucap syukur setiap hari dan beribadah, tetap kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semua. Kami percaya firman ini menguatkan Bapak Ibu Saudara ketika menghadapi masa-masa sulit saat ini. Dimanapun kita berada, kita tidak akan mudah tergoncangkan karena kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan kerajaannya. Kita memiliki kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.